Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel Ahmad R. Hari ini saya akan mereview mobil saya, yaitu mobil Almas Turbo. Ini dia, Almas 7 seater Turbo. Mobil ini saya beli 4 tahun yang lalu. Saya cuma ingin berbagi pengalaman selama saya memakai mobil Wuling Almas Turbo eksklusif ini kepada teman-teman semua. Memang pada awalnya saya agak ragu, tapi ya saya penasaran aja, gimana sih Wuling Almas. Ini tampilannya keren, masalahnya waktu masih tahun yang lalu masih jarang yang pakai, sekarang sudah banyak yang pakai ya. Ini dia Wuling Almas Turbo 7 seater 1500 cc. Oke, mari kita lihat-lihat. Ini eksteriornya bagus sekali dan cakep. Sekarang mari kita lihat bagian interiornya ya. Nah, ini interiornya dari dalam juga bagus. Nah, ini joknya masih bagus banget, karena dulu waktu pertama beli udah saya beliin sarung, jadi saya sarungin, jadi dia masih bagus banget. Dan itu sekarang sudah saya buka karena saya sudah mulai bosan dengan sarungnya. Saya buka lagi sarung joknya, yang lantai juga masih bersih semuanya, dashboard juga masih bersih semuanya. Nah, ini jadi selama 4 tahun saya pakai, saya rawat, gak ada masalah yang berarti. Ini juga, ini di dalam juga masih bagus semua, masih bagus nih, rapi. Ini kalau jok ya mah hampir seperti baru. Ini juga lantai saya pasangin karpet yang aslinya ini, nah juga masih bagus banget. Ini ini jok belakang bisa dibuka jok belakangnya. Ini tempat untuk kalau berdua lebih enak. Ini ada cup holder, coba tuh kalau bertiga bisa. Jok belakang juga masih rapi banget, Plafon, waduh, plafon nggak ada kotor, pada saya nggak detailing. Nah, dia bersih banget ini. Nah, ini apa namanya mobil saya. Sekarang mari kita lihat lagi bagian belakangnya ya. Nah, ini bagian belakang dari ini apa ini, banyak ini. Nah, ini juga bagus banget, ini masih rapi. Ini juga saya kasih lapisan. Nah, ini kalau ini ada ini karpet mie namanya, karpet mie ya. Ini penampakan dari belakang kalau dibuka dari ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, penampakan. Ini juga ini roda ban ini masih asli dari pabrikannya, jadi belum pernah diganti, belum pernah turun. Karena memang jarang dipakai. Kalau ban serep ya belum pernah diganti. Nah, ini lihat dulu nih, tahan berapa nih bannya, rodanya nih. Sebentar ya, di mana ya, biasanya udah ada nih tanggalnya nih, nggak kelihatan nih. Pokoknya nanti ada tanggalnya 2019 ini. Ya 2019 ya nih ya. 19 ya. Kalau nggak salah itu sih kemarin. Kita lihat lagi di sini. Kita ada di sini.
Kayaknya tadi yang tadi bener sih. Nah ini penampakannya, grill semua masih mulus, nggak ada apa-apa ini. Sekarang kita lihat di bagian depan, interior bagian depan. Nah, ini apa kaca filmnya dari Lumar ini, dari Lumar, merek yang bagus juga. Ini power window ini. Nah ini di sini ada tombol untuk kamera 360. Ini untuk penerangan speedometer kecerahannya. Kalau yang ini, nah sorry, ada suara di atas suara pesawat itu ya. Nah, tuh. Nah yang ini untuk menyetel ketinggian lampu utama, lampu depan, mau rendah mau tinggi. Nah, yang ini untuk spion, pengaturan spion yang kiri yang kanan nih. Terus yang ini untuk lipat spion. Sini di bagian setirnya juga masih mulus banget, karena memang jarang di ini, nggak ada lecet, bagus semua. Di sini juga ada tombol untuk remote telepon karena ada bluetoothnya. Ini untuk voice command, kalau kita mau perintah dia kan ini fitur sudah dilengkapi dengan voice command. Nah di sini ada cruise control juga, karena kita biar kalau di jalan lempang, jalan lurus, kita tidak perlu injak gas lagi, dia akan jalan sendiri. Nih semuanya juga nih, persneling juga masih aktif karena dia turbo, dia bisa kita gunakan untuk ekonomi, eco atau apa ini bisa nih. Nah kalau untuk ininya Android dia sudah apa namanya head unitnya Android. Nah ini sudah Android ya, bisa nonton YouTube nih. Bahkan Android Auto bisa nyambung ke HP kita. Inilah penampakannya. Nah ini kalau di sini tombol-tombol untuk sunroof. Nah, dia selain sunroof juga dia ada ini moonroof atau panoramik. Panoramiknya besar sekali, panjang dari depan sampai ke belakang. Panjang belakang. Nah, bukan sebelah belakang ini juga. Semuanya masih bagus. Kalau yang ini tempat pelindung silau, nah ini udah masih plastikan. Ini ada untuk ibu-ibu mau cermin, nah dia udah nyala lampunya. Kalau dibuka dia nyala. Ibu-ibu biasa cermin di sini. Ini. Kalau untuk buka itu membuka sunroof apa bilang aja. Oke, nah, dia membuka sunroof. Dia buka sunroof tuh. Otomatis dia buka sunroof. Nah ini buka sunroof dia. Sunroof dalam keadaan terbuka seluruhnya. Oke, sekarang kita tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Ini kelebihan dari Wuling itu ini. Dia bisa kita perintah. Nah, bisa juga kita perintah ini untuk buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Dia buka kan. Sekarang kita suruh lagi dia tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Ya kan? Kalau kita perintah yang lain, kita harus menggunakan kata sandinya. Misalnya kita mau menghidupkan radio, kita bilang dulu pakai sandi. Halo Wuling. Halo. Hidupkan radio. Oke, mengatur ke mode ventilasi demister. Waduh, salah perintah saja. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menghidupkan radio. Nah, ini baru dia hidupkan radionya. Nah, ini juga kita bisa menambah volume radio, mau dikeraskan, mau dipelankan bisa. Halo Wuling. Halo. Matikan radio. Baik, kembali ke layar utama. Kalau kita untuk
menyalakan AC, kita mau dikencangkan AC-nya atau ditambah dingin, kita tinggal bilang ini aja, halo Wuling, Halo. saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 derajat. Dia otomatis akan menaikkan suhunya. Kalau kita misalnya minta dingin, kita bilang aja kita kepanasan, atau bisa juga disebut mau derajat berapa. Nah misalnya kita hanya kurang dingin nih, bilang aja, halo Wuling, halo Wuling, Halo. saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Nah ya kan, jadi banyak lagi fitur-fitur yang lain yang berfungsi. Jadi semuanya masih berfungsi semuanya. Mau lihat apa gitu loh, fungsi semuanya. Inilah kelebihan Wuling yang selama ini saya pakai 4 tahun, dan sampai sekarang pun masih bagus-bagus aja. Ya memang ada sedikit-sedikit lah kendala, tapi itu kendala yang wajar lah. Nanti saya juga cerita masalah apa aja selama ini yang jadi yang ini. Kita kecilin dulu ininya, apa namanya, anginnya terlalu kencang nih. Ya, turunin dulu. Nah udah, ya, biar nggak terlalu kencang angin AC. Nah di sini juga ada tombol. Kalau yang ini tombol parking, namanya tombol parkir atau rem tangan. Ini dia akan menyala pertama kali kita hidupkan, dia akan menyala. Nanti kalau mau jalan tidak sudah apa-apa, ini tinggal tekan aja gasnya, diinjak aja gasnya, dia otomatis akan membuka sendiri rem tangannya atau rem parkirnya. Kalau yang ini tombol untuk rem otomatis. Dia kalau kita di lampu merah atau jalan macet, kita tekan ini, dia akan nanti nyala lampu kuning. Nah, jadi kalau pas kita ngerem, dia ngerem sendiri, kita injak gas, dia akan jalan lagi, begitu seterusnya. Kita rem lagi, dia akan ngerem. Jadi kita tidak perlu susah injak rem terus. Ini juga untuk membuka pintu, membuka kunci pintu, membuka, menutup. Kalau ini untuk menghilangkan suara alarm kalau misalnya kita jauh dari atau misalnya kamera 360-nya lagi ada halangan, dia akan bunyi. Kalau ini untuk pengaturan untuk AC bagian belakang. Kamera 360 ini berfungsi biasanya kalau nah itu kan bunyi kan, berarti itu tandanya ada kita jauh dari mobil dengan membawa remote. Kalau kita mau matikan, ya tadi yang ini tadi aja nih, ini tombol yang ini, kita pencet ini yang di bawah, yang ini jadi akan hilang bunyinya. Nah sekarang kita coba kamera 360-nya. Di sini 360 ada tombol di sini, bisa kita tekan di bagian sini bisa. Nah nih kamera 360. Kamera 360 keunggulannya kita bisa mudah melihat posisi mobil kita. Ini posisi mobil kita di mana nih? Samping-sampingnya. Kalau kita buka pintu tadi kan, kita tutup dulu pintunya. Nah, nih dia ada sekeliling di sini kelihatan ada halangan atau ada apa, kelihatan. Di sini untuk kamera depan. Nah, ini kamera depan ini. Kalau mau kita melihat kamera belakang, tinggal di ini aja, dipencet sininya nih. Tekan ininya. Nah, dia berubah ke kamera belakang. Kalau yang ini kamera di samping kiri. Samping kiri dekat depan, dekat itu roda depan kelihatan tuh, roda depan nih kelihatan nih, roda depannya kelihatan ini. Nah, jadi kalau kita putar dia kelihatan bergerak. Nah itu kan gerakan. Nah nih, nah itu bergerak tuh, kita putar setirnya, jadi kita bisa melihat. Nah, terus lagi di sini ada line guide namanya, artinya nih yang warna kuning ini mengarahkan kemana nanti putaran mobil kita. Misalnya kita putar begini ya, nah dia bergerak itu line guide-nya. Nah berarti mobil kita akan mengarah ke sana nanti sesuai ininya. Untuk di belakang, di depan juga ada. Nah ini di depan juga dia akan bergerak seperti ini. Nah gitu, itulah ini keunggulan dari fitur-fitur dari kamera 360. Kamera 360 juga akan menyala otomatis kalau di depannya ada halangan mendekati dia akan menyala otomatis juga. Itu salah satu ini apa keunggulan dari kamera 360. Nah kalau untuk mematikannya, kalian di sini udah nggak ada pencetannya, tombolnya kita pindah ke sini di bagian setir di bawah ini, ntar. Nah ini untuk tombol 360 kita tekan sini. Nah dia akan kembali ke menu awalnya nih.
Nah ini seperti ini. Jadi memudahkan TMX-50 ya. Terus juga ini kilometer punya kita cuma 35 ribuan. Nah 35 ribu ini kilometernya, jadi nggak jauh pemakaiannya, nggak lama, jadi makanya masih bagus-bagus nih. Oke. Ini juga dilengkapi dengan airbag di sini. Nah di sini juga ada airbag nih, ada airbag juga. Terus di bagian ini jok depan supir driver ada juga airbag. Jadi kalau tadi suatu dia akan mengembang, sama juga di bagian penumpang depan. Nah, itu ada juga airbag di sampingnya. Inilah. Nah, terus lagi kursinya dilengkapi dengan elektrik. Sudah nih elektrik, maju mundur, nih maju mundur, naik turun, nih naikin, nih turun. Jadi posisinya bisa kita atur. Ini juga untuk senderan belakang kita bisa atur ketinggian, kemiringannya. Tuh, nah ini semuanya semua masih bagus, mulus. Nah, ini mulus sekali barangnya. Belum pernah ya, artinya ini nggak ada banjir, tabrak, nggak pernah. Karena saya juga makanya hati-hati karena punya sendiri kan. Nah, saya masih ini dia. Nah ini jadi saya akan cerita dulu kendala masalah yang saya alami selama memakai Wuling Almas selama 4 tahun. Apa aja kerusakan apanya? Yang pertama, waktu saya pakai cuman 5 bulan apa ya, ini wiper suaranya bunyi, sok wah bunyi lah kayak wiper yang KRT udah lama. Tapi saya bawa ke bengkel resminya, saya bawa ke resminya langsung diganti, karena ini kan bergaransi selama 3 tahun, walaupun sekarang garansi udah habis. Itu diganti. Saya pikir waduh ini Wuling kayaknya kurang bagus ya, ternyata sudah diganti, sampai sekarang pun masih bagus, gak bunyi lagi, dia halus suaranya. Itu pertama. Yang kedua, kemarin di bagian setir ini ada bunyi krek gitu kecil. Nah, saya bawa juga ke sana ke bengkel resminya. Ternyata katanya ini ada rekstir, ada bunyi dikit, terus diganti semuanya karena masih garansi, diganti semua. Jadi masalah kecil aja, nggak terlalu berat. Kalau mesin nggak ada, karena mesin juga digaransi 5 tahun. Terus lagi kemarin ada kaki bunyi, saya nggak bawa ke bengkel resmi karena kan udah habis masa garansinya 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya masih bunyi gitu. Saya bawa aja ke bengkel kaki, perbaikan kaki. Nah, setelah dilihat sama dia, oh kan ini cuma ini aja katanya ada kurang bagus, nggak diganti, cuma dibetulin, udah beres. Nah, jadi udah bagus lagi, nggak ada bunyi lagi, dipakai normal gitu loh. Nah itu kendala yang saya alami. Jadi selama pakai 4 tahun nggak ada yang berat-berat, nggak ada, cuman itu kan wajar lah kita pakai selama berapa tahun. Tapi selama ini saya pakai enak, nggak ada masalah. Dia ada turbo kan, jadi kalau mau nyalip tinggal pindahin aja prostelingnya ke ini mana ini S ya. Nah ini ke S ini, sport kalinya kan, ini dia wah kencang dia jadinya, kalau nyalip enak tuh. Jadi karena sudah saya memakai selama 4 tahun dan memang sudah kebiasaan saya memakai mobil. Kalau sudah 4 tahun biasanya saya udah mulai bosan gitu, saya udah mau ganti nih mobil. Jadi rencananya ini mobil tahun 2019 saya beli dari baru, rencana mau saya jual. Jadi kalau ada teman-teman yang minat silakan hubungi saya. Ini saya pakai selama 4 tahun, udah masih rapi semuanya, lagi nggak ada ininya. Nah masih rapi. Ini tipe tertinggi 7 seater, sudah ada voice comment, terus turbo eksklusif. Karena pada waktu itu ada beberapa tipe standar yang nggak ada sunroof, nggak ada moonroof atau panoramic, nggak ada. Udah. Terus lagi ini perselingan udah otomatis, bukan yang manual. Jadi lebih tipe tertinggi eksklusif, turbo, sudah kamera 360, sudah voice comment ada. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian ya review saya tentang mobil ini.
kayaknya udah enggak ini lagi. Nah, udah bagus semua. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di review yang lainnya. Jadi ini mobil sudah saya mau jual lagi, saya mungkin ganti mobil apa nggak tahu nanti. Mau dilihat-lihat dulu yang mana lagi. Jadi sudah biasa saya kalau sudah paling lama 4 tahun, yang kalau yang dulu ada yang cuma 2 tahun 3 tahun udah saya ganti. Kalau ini saya lumayan lama makanya, karena memang dipakainya enak-enak aja, nggak ada juga modelnya juga. Nih modelnya nggak ketinggalan, karena Wuling itu bagusnya ya, dia walaupun dia ada model baru lagi tapi dia mirip aja, paling sedikit-sedikit yang dirubah, yang bagian luarnya aja yang dirubah-rubah, namanya eksterior yang dirubah. Jadi kita nggak merasa begitu ketinggalan model gitu. Ini pun ada kemarin yang ganti, dia ganti jadi tipe RS. Dia cuman beliin apanya diganti-ganti, dia sama tipe RS yang terbaru. Dia cuman berapa dia habis katanya, sama belakang juga diganti. Jadi 11 juta kalau dia bilang. Dia bilang lampu belakang diganti, bumper belakang ganti. Pokoknya jadi model yang terbaru, mobil RS ya, tipe RS yang terbaru. Itu diganti, dia modelnya udah jadi bentuk RS katanya ya, biar agak dimudahin aja deh gitu loh. Oke teman-teman semua, cukup sekian ya review mobil saya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.